pertama adalah kita nggak bisa nyalip tanpa ekonominya, GDP per kapitanya mendampingi. Jadi nggak ada tuh negara miskin yang punya sistem pendidikan hebat, itu nggak ada di dunia. Jadi semua tuh sama GDP per kapita korelasinya sangat tinggi. Jadinya ekonomi kita harus bagus, baru kita mau. Jadi kalau mau menandingi Singapura harus GDP per kapita kita mendekati Singapura, ya, which is impossible, ya kan? Doa aja, doa sama bakar lilin. Jadi forget that gitu. Tapi kalau kita melihat kayak kota-kota di Indonesia itu menyamai beberapa kota-kota di Eropa. Kalau kita ngelihat PISA skornya Jakarta dan Jogja itu sama dengan beberapa kota-kota, mungkin kota kecil ya di Eropa gitu. Jadi kita jangan salah, bukannya masalahnya distribusinya. Tapi semuanya again linknya kenapa kota? Ekonomi. Oke. Jadi pertama itu ada caveatnya. Jadi kita harus bandingin diri kita dengan negara-negara yang GDP per kapitanya sama. Itu kita dalam liga itu. Gitu. Pas kita di situ, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita meningkatkan angka ini. Semua yang mau kita lakukan dan tadi Pak Gita nanya, is it important? Yes, sangat penting. Itu alasannya kenapa kita merubah yang namanya ujian nasional, kita hilangkan dan kita gantikan dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu sangat similar dengan PISA karena itu fokus kepada asesmen numerasi dan literasi. Ya. Jadi jangan lupa saking pentingnya PISA, jadi bayangin Pak Gita, kita selama ini bingung kenapa kita PISA-nya drop terus, tapi instrumen yang kita gunain untuk mengukur sistem pendidikan kita nggak nyambung sama sekali dengan instrumen global dunia. Jadi kita salah satu negara pertama yang nyambung sekarang dengan standar dunia dengan mengikuti asesmen nasional. Dan what's cool adalah kita negara pertama yang memasukkan survei karakter secara nasional di mana intoleransi, sexual violence dan perundungan itu masuk dalam national assessment. Kita bisa mapping setiap sekolah dan setiap pemerintah. Itu negara pertama yang sampai jadi contoh di UN waktu itu. Kalau itu buat saya, I'm very proud of that. Ya. Gitu. I'm very proud kita berani melakukan sesuatu seperti itu. Tapi gini, back to the question, apa yang akan meningkatkan angka ini? Semua program kita goalnya untuk meningkatkan angka. Kapan akan meningkatnya? Itu yang susah menjawabnya. Kemungkinan besar, dan ini makanya kenapa job ini sangat painful Pak Gita adalah hasil ini pasti mulai kelihatan kalau diterusin. Dan udah pasti 10 tahun dari sekarang mulai kelihatan ya, mungkin 8-10 tahun ya, saya udah gak ada di sini, saya 2 tahun lagi kan udah gak ada. Who knows. Jadi itu yang buat saya frustrasi gitu, aduh kita gak akan bisa melihat hasil ini gitu loh. Tapi semua, jadi yang pertama adalah tadi, kita hilangkan, measure what matters dulu. Measure numeracy dan literasi sehingga sinyal kepada semua kepala sekolah dan guru adalah seberapa anak-anak itu dijejelin informasi disuruh ngafal, tidak ada dampak sama sekali terhadap apa yang kita ukur kinerja kalian. Itu yang pertama. Mau dijejelin berapa, di drill, mau bimbel sebanyak apa sampai semua informasi dia punya, itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang itu anak bisa lakukan dengan informasi di depan dia. That's what a numeracy and literacy test is. Kita kasih suatu konteks, suatu problem, nah anak itu bisa nggak mencari solusi dari informasi yang ada di depannya. It's an aptitude test, problem solving test. Ya. Nah itu sebenarnya message pertama yang benar-benar merubah segala-galanya. Jadi setiap guru di daerah ini sedang belajar apa itu literasi, apa itu numerasi, kebingungan di mana-mana, apa yang namanya, tapi dalam kebingungan itu mereka terpaksa belajar. Oh itu, jadi yang prosesnya yang penting toh. Gitu, bukan kontennya, cara belajarnya. Cara critical thinking itu tercipta dengan diskusi, dengan bertanya, dengan memberikan berbagai macam permutasi problem. Itu